lagi di podcast Talk to Go by Pita Radio. Hai semua, perkenalkan aku Fanya dari kelas 75. Aku Nangis dari kelas 84. Dan kenalin, aku Jaya dari kelas 86. Wah, gimana nih teman-teman rasanya habis STS? Lega dong. Tapi untungnya ya nilai aku aman sih. Nilai kalian gimana nih? Aman dong sih. pastinya. Ada yang remedi nggak? Enggak Satu sih, aku. satu saja. Ada satu. Wih, Jaya keren ya, nggak ada yang remedi. Ayo. Nice. Teman-teman, Of course. BTW ini pasti hasil kerja keras dari kita belajar nggak sih? Betul. Tahu nggak sih, seminggu sebelum STS, aku tuh kerjainnya cuma belajar, kerjain tugas, les, sama PH-PH. Betul. Bener banget tuh, aku kerjaannya rasanya cuma belajar dan belajar. Iya. Udah ketambah les, disuruh nyicil belajar, apalagi ada pekerjaan rumah. Tambah pusing nggak sih? Iya, bener tuh, itu pasti pusing. Tahu nggak sih, waktu itu kan aku lagi belajar matematika ya, kayak lagi mau masuk, tapi tiba-tiba mama aku suruh cuci piring. Waduh, bahaya banget. Parah sih itu. Nanti kamu balik-balik materinya ikut kecuci nggak? Bener banget. Oh my Mantap deh God. semuanya. Iya, jadi harus belajar bahaya. dari ulang dari awal. Oh, ribet. Apalagi matematika. Iya, Ribet susah. tambah. Bayangin aja ya, kalau kita tuh bisa belajar itu fokus, tapi kerjaan juga selesai. Iya Tuh, sih. Anda ya, Gimana ya? biar kita bisa fokus ke satu hal gitu loh. Iya. Jadi keinget loh teman-teman. Apa Aku tuh? kemarin nonton video nih, di mana ada di luar negeri ada robot yang dapat mengerjakan tugas kehidupan sehari-hari. Wih, canggih banget. Aku juga mau. Tentu canggih dong langit, tapi semua orang juga pasti mau. Iya sih. Yang penting sekarang itu cara mendapatkannya. Iya, Karena kalau beli nggak mungkin Raya betul. rasanya, pasti mahal. Mahal Yes, banget bener sih itu. banget. Pakai uang siapa coba kita mau beli ya? Iya bener banget. Tapi kan kalau mahal, tapi kan juga itu berguna buat orang tua kita kan. Iya juga ya. Iya ya, kalau dipikir-pikir rasanya berguna juga loh buat orang tua. Orang tua tuh betul. pulang-pulang capek kerja ya toh. Iya, Pulang kasihan. kerja itu udah pasti udah capek. Belum lagi nyuruh kita untuk ngerjain tugas, belajar, itu capek, pasti berguna banget. Bayangin aja ya kalau kita bisa buat sendiri kan enak. Ah, iya enak banget sih. Buat sendiri, terus nanti bisa kita jual. Oh iya, itu untung banget itu. Wih, Untung pasti banget. untung. Jadi keinget nih, bukannya sekolah kita punya kegiatan usaha sekolah yaitu Pita. Kita first. Kok sama kayak caption YouTube podcast kita kali ini ya teman-teman? Wih, bener banget tuh Fania. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat judul dari video kali ini, podcast Talk to Grow episode 10 memiliki judul yaitu Pita first, masa depan pembelajaran IT terpadu. Bener Yeay. banget. Nah, jadi dari judul tersebut, teman-teman pasti tahu lah ya, kita bakal membahas seputar apa. Ayo, apa ayo? Yeay, bener banget, kita akan membahas seputar Pitaverse. Baik, tetap ini teman-teman, jadi Pitaverse itu apa sih? Biar aku nih yang jelasin. Jadi, Pitaverse itu adalah kegiatan usaha sekolah yang mengajarkan tentang programming. Tapi nggak cuma itu doang. Nanti programnya itu bakal kita masukin ke robot sehingga robotnya itu bisa menjalankan sesuai perintah kita. Keren kan? Wih, Keren banget. tuh. Berarti Pitaverse bakal belajar seputar robot dan pemrograman ya? Ya benar, seputar dua hal itu Jaya. Wih, tapi menurut kalian bosan nggak sih kalau cuma belajar teori? Terus, apa kok gunanya robot dan coding di kehidupan sehari-hari? Oh iya juga ya, kalau cuma teori kan bosenin ya. Bener banget tuh teman-teman. Tapi coding dan pemrograman serta robot memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau coding udah tau lah ya, banyak Iya, contohnya. betul. Aplikasi, game, search engine. Iya. Kalau robot, contohnya itu banyak banget loh. Mungkin kalian nggak notice ya. Contohnya apa? Apa tuh? Contoh yang paling sering kalian lewati itu AC. Hah? AC? What? Bro, what are you talking about, man? Termasuk robot? Iya bener banget, AC itu termasuk robot. Oh my god. Gak pernah tahu ya? Nggak Nggak pernah tahu. Oh my god. Wah, berarti Pitaverse belajar tentang pemrograman dan robot ya? Iya. Kalau Pitaverse-nya sendiri, namanya doang ya? Nama kursusnya? Oh iya juga ya, Pitaverse sendiri itu maksudnya kayak konsepnya gimana ya? Iya bener kan? Nanti kan kayak Pitaverse sudah keren-keren gitu, namanya masa cuma nama program doang? Iya ya. Nah, pasti kalian bingung kan Pitaverse sendiri itu apa? Jadi, Pitaverse itu kayak fondasi loh guys. Hah? Iya tah? Betul, jadi ibaratnya tuh Pitaverse tuh kayak kanvas gitu loh teman-teman. Nah, catnya itu pemrogramannya robot. Oh, berarti Pitaverse jadi kanvasnya, lalu pemrograman menjadi catnya. Betul. Berarti robotnya apa dong? Nah, biar aku lagi nih yang jelasin.
Jadi, robotik adalah ilmu pengetahuan robotika. Khususnya di Pitaverse diajarkan menggunakan Linbot. Wih, Linbot. Yang ini bukan? Iya benar. Iya lucu banget. Wih, robotnya nih kelihatan udah banyak banget fiturnya nggak sih? Kabelnya betul. sampai muter-muter kayak gini. Unik banget gitu nggak sih? Tapi fiturnya apa nih? Nah, jadi fiturnya Linbot ini banyak banget loh teman-teman. Dimana salah satu fiturnya di sini yang kayak mata ini namanya ultrasonic sensor teman-teman. Wow. Dia mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi yang akan dilontarkan, lalu nanti ditangkap lagi nih teman-teman. Mirip kayak ekolokasi teman-teman. Wah. Ekolokasi, yes, bener banget. Oh my god. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur jarak teman-teman. Lalu di bagian depan di sini bisa kelihatan kayak tangan-tangan capitan-capitan ini namanya gripper. Kayak kepiting deh. Kalian kok bisa barengan terus sih? Haha, iya dong. Nah, ini dia karena terbuat dari spons nggak bisa ngangkatnya berat-berat banget teman-teman. Oh gitu ya. Lalu ada yang paling unik nih, ada infrared sensor. Fungsinya apa Jaya? Nah, fungsinya ini dia dapat mendeteksi warna yang di sensor ini nih di bawahnya nih. Kalau misal aku taruh gini, nanti dia mendeteksi hitam. Oh, canggih banget ya, sekecil ini tapi fiturnya banyak dan Betul. bermacam-macam. Iya, keren banget keren loh. banget tuh Pitaverse nih. Balik ke Pitaverse nih teman-teman. Jadi Pitaverse itu kita coding di Pitaverse-nya ya di sini ya, Ya. menggunakan device. Lalu dimasukkan ke dalam robot. Ya. Tapi cara nyambungnya gimana sih? Kan dia dalam bentuk visual dan data di dalam komputer. Iya. Kok bisa tiba-tiba nyambung ke robot yang lucu ini? Iya. Nah, menarik juga pertanyaanmu Jaya. Biar aku jelaskan ya. Jadi memang benar katamu. Programnya itu secara visual disambungkan ke robot yang secara fisik. Jadi kita kayak bisa pegang secara nyata gitu. Nah, yang menjadi jembatan di antara keduanya itu namanya adalah IoT. IoT. IoT, kayak pernah denger deh. Iya, memang nggak asing buat kita. Berarti kalau nggak salah namanya Internet of Things ya? Nah, bener banget. Harusnya sudah dikenalkan dong di pelajaran informatika. Wih, iya iya juga tuh. sih. Berarti IoT itu semacam kayak jembatannya gitu Iya, ya? bener banget. Wih, berarti nanti kita program lewat komputer, lalu disambungkan dengan IoT, lalu sampai ke robotnya. Iya. Berarti tiap kali kita menjalankan program yang kita buat, harus kita lakukan berulang-ulang ya? Iya juga ya. Ribet Kan gak sih? Ribet ya. Iya, karena kan dia harus kok uploadnya itu juga perlu waktu kan? Kan ulang-ulang capek nggak sih? Iya, Bayangin waktu aja ya juga. kayak ada preview gitu, enak nggak sih? Mempermudah gitu kan? Iya. Nah, pasti ada yang namanya digital twin nih teman-teman. Digital twin. Jadi digital twin itu kayak ruang virtual untuk preview dari ruang virtual ke dunia nyata nih. Oh, gitu. Jadi ada ya previewnya ya? Kayak Ko Jaya bilang. Oh, jadi sesuai kayak namanya ya digital twin atau kembaran virtual. Jadi ada sesuatu benda di dunia nyata yang memiliki kembaran di dalam komputer kita. Betul. Tapi setauku digital twin itu masih dalam bentuk data nggak sih? Belum dalam bentuk visual atau gambar. Kan pusing ya kalau kita ngeliat huruf sama angka gitu. Iya, bener banget loh. Nggak cuma huruf dan angka nih, ada yang namanya metaverse nih teman-teman. Metaverse kok kedengeran keren gitu. Ada hubungannya kah dengan Pitaverse? Kan ada sama-sama ada verse-nya mirip verse-nya ini gitu namanya ya. Ya namanya mirip sih. Jadi metaverse tuh ruang virtual 3D nih teman-teman. Kayak VR gitu loh. Oh, VR. Aku suka banget tuh main itu, kayak kesannya kita di dunia isekai gitu nggak sih? Iya, bener banget tuh. Wih, berarti Metaverse itu bakalan buat kita bisa preview beneran ya menggunakan digital twin juga. Betul. Kalau nggak salah, Metaverse itu ada bentuk keduanya nggak sih? Bukan VR doang. Rasanya namanya AR. Betul. AR tuh kayak Pokemon Go tuh loh teman-teman. Oh iya benar-benar iya, Pokemon seru Go. loh. Tahu nggak? Kemarin tuh aku main Pokemon Go nih teman-teman selagi jalan. Lalu aku ketemu Pokemon Meltan nih. Oh my god. Kok kamu beruntung banget sih Jaya? Wih, makasih loh Langit. Aduh, jadi iri deh. Berarti AR itu augmented reality ya? Betul. Kemarin itu aku pakai kamera tuh bisa ngelihat Pokemon Meltannya tuh beneran di dunia nyata di atas kursi. Wih, jadi kayak bener-bener lucunya kelihatan nyata gitu ya? Iya, bener banget. Oh my god. Wah, gimana kalau kita main sama robotnya nih? Ayo, lu Jadi nggak sabar ya, masa kita cuma pajang doang di tengah gini, Iya, enggak lah ya. Nah, Kalian penasaran jadi kan? teman-teman, Pitaverse itu juga codingnya di dalam website teman-teman. Wih. Kayak Di gimana sini, tuh contohnya? Pitaverse dapat dikoding dalam 2 jenis nih teman-teman. Jenis pertama menggunakan Blockly. Wih, keren banget. Gitu ya? Iya bener banget Langit, ini kayak Scratch.
ini blok bisa digerak-gerakin gini. Wih, keren nggak sih? Keren banget. Kalau kayak gini jadi jauh lebih gampang dipahamnya. Lalu nanti dapat dipindahkan ke dalam bahasa C++ alias bahasa yang digunakan oleh robot ini nih teman-teman. Wih, keren banget. Susah ya? Iya bener banget dong. Atau kalian juga bisa memilih untuk mengcoding langsung dengan C++-nya. Wih, wow banyak banget. Iya banyak banget. Iya, jadi tambah rumit nggak sih? Rumit Pasti banget. seru. Pasti seru. Ih, Betul. gimana kalau langsung kita mainin nih robot ini? Ayo. Nah, jadi robot Linbot ini udah aku programkan untuk mengikuti jalur hitam nih teman-teman. Wih, Wih beneran tuh bisa ngikutin. Iya beneran, jadi dia Ayolah, bisa coba ngikutin aja. tanpa kita apa-apain. Nanti dia ngikutin sendiri nih. coba yuk. Coba ya, coba ya. Oke, let's start. Kalian penasaran kan? 1. Wih, keren banget. Beneran bisa dong. Lucu banget ya. Lihat nih teman-teman, dia bisa ngikutin nih. Wih, tapi itu jantung pikir punya otak gak sih? Iya juga ya. Kok dia bisa ngikutin gitu ya? Nah untuk ada dong. Jadi kan kalian sudah bikin program, nggak mungkin dong kayak langsung dibaca dan bisa gerak-gerak kayak gini. Pasti ada sesuatu yang kayak ibaratnya kita suntikkan sehingga robot ini tuh bisa kayak melogikakan apa yang kita suruh. Namanya itu adalah AI. Nggak asing kan? Wih, nggak iya asing nggak sih. asing ya. Soalnya AI lagi mendunia guys. Mendunia, maksudmu apa? Ya kayak gimana ya? Apa-apa itu muncul aja AI gitu loh. Contohnya kalau misal kalian buka Google Chrome, itu kan hasil pencarian paling atas itu ada ringkasan AI yang bintang-bintang biru itu loh. Oh iya. sih. Kalau nggak salah namanya Gemini ya. Namanya Gemini. Wih, ini tadi dari sini dari A ini jalan loh teman-teman, Iya, muter sampai jalan ke C. kecil. Ih, keren ya. Wih keren ya, kecil-kecil gini bisa jalan dari sini ke sini Iya, ya. keren wih. Wih, Pinter banget. Pitaverse ini bener-bener keren gak sih? Kita coding bisa kayak gini, lalu nanti bisa robotnya ngikutin gini, keren gak sih kita belajar kayak gini? Iya, Keren dong. Banyak hal dipelajari dalam satu ya, itu adalah Pitaverse. Iya Betul. bener banget, nanti di masa depan kita kalau udah belajar lebih banyak, kita beneran bisa buat robot yang kerjain tugas sehari-hari. Betul. Bisa jual robot itu. Wih, Wah, iya amin, lumayan Cek. banget loh. Belajar Pitaverse ini banyak banget manfaatnya ya. Iya. Betul. Rasanya kalau kita belajar Pitaverse ini, kita dipersiapkan untuk masa depan yang teknologinya cepet banget majunya. Iya, Betul, selain betul. itu kita juga diajarkan untuk memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Wih, iya bener banget tuh Langit. Jadi bagi teman-teman yang belum, ayo buruan join Pitaverse di SMP Kristen Petra 5 Surabaya. Yeay. Nah tuh, aku punya pantun nih. Apa tuh Fania? Jangan lupa bilang cakep ya. Siap. Pergi berkemah di sekitar Semak. Cakep. Kalau lebaran, beli ketupat. Cakep. Terima kasih sudah menyimak. Semoga podcastnya bermanfaat. Wih. Jadi, aku Fanya dari kelas 75. Aku lagi dari kelas 84. Dan aku jadi kelas 86. Viva Radio, Youngster Radio Station. Bye